Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu kepala sekolah ataupun yang mewakili SDN 1 Pulau Panggung yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang kami hormati, serta para hadirin sekalian, para pemateri yang kami muliakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selawat dan iring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau, kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati, izinkan saya untuk membacakan tertib acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari kepala sekolah SDN 1 Pulau Panggung, acara yang keempat doa, acara yang kelima acara inti, dan acara yang keenam adalah penutup. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya sambutan dari kepala sekolah SDN 1 Pulau Panggung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hafizul Ashari, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili dari kepala sekolah, saya mohon izin karena tadi ibu kepala sekolah memberikan amanat kepada saya untuk menyampaikan mewakili beliau dalam rangka aksi nyata dispensasi budaya positif calon guru penggerak SDN 1 Pulau Panggung, dengan tidak mengurangi rasa hormat beliau dalam acara tersebut. Untuk itu beliau mengamanatkan kepada saya dan insya Allah akan saya sampaikan. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puja puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam tak lupa pula akan kita sanjung agungkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami banggakan calon guru penggerak SDN 1 Pulau Panggung. Saya mewakili dari kepala sekolah mengaturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah terlibat langsung di dalam pelaksanaan acara ini, karena saya yakin betul dalam sekarang ini karena kesibukan kita mengajar dan kemudian waktu mungkin sudah menunjukkan sudah siang, tapi masih menyempatkan diri untuk dapat hadir dalam acara tersebut demi mendukung daripada pelaksanaan keberlangsungan daripada calon guru penggerak kita di SD 1 Panggung ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Kepala sekolah berpesan kepada calon guru penggerak, yang pertama, beliau sangat antusias, sangat mendukung semua program yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak SDN 1 Pulau Panggung dari awal sampai akhir. Dalam semua dukungan ini diberikan sepenuhnya kepada calon guru penggerak SDN 1 Pulau Panggung. Kemudian yang kedua, beliau juga mengapresiasi apa-apa yang telah dilaksanakan di SDN 1 Pulau Panggung ini, mengikuti jejak daripada guru penggerak yang sudah selesai melaksanakan programnya dan sekarang sudah menjadi guru penggerak di SDN 1 Pulau Panggung ini. Kemudian menjadikan sebuah perbaikan kepada seluruh dewan guru di SDN 1 Pulau Panggung ini untuk dapat bersama-sama berkolaborasi di dalam memajukan pendidikan di SDN 1 Pulau Panggung. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili daripada kepala sekolah menyambut sepenuhnya dan persilakan di dalam acara ini sampai selesai. Demikian saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya doa yang insya Allah akan diimami oleh Bapak Ustadz Aan Sudrajat. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wa min ta'ala dinil Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li zalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunazzilna biha min jamil akhwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jamil syariat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا يا الله في سكرة الموت ونزلت من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لبلغ سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tibalah kita di acara inti, yaitu diseminasi budaya positif dengan pemateri kita Ibu. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tibalah kita di acara inti, yaitu diseminasi budaya positif. Yang akan menjadi pemateri kita pada hari ini adalah Ibu Septida Ernani. Beliau ini adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lampung Utara tahun 2023. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili dan Dewan Guru beserta staf SDN 1 Pulau Panggung yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini di dalam ruangan ini. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang kedua kalinya yaitu salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu, bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu. Di sini saya menerapkan pemahaman pengalaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan satu masukan? Budaya positif menurut saya, sepengetahuan saya, bahwa adalah suatu kebiasaan yang berdampak baik bagi seseorang. Terima kasih kepada Ibu Hendy Suryani. Benar sekali Ibu. Budaya positif itu adalah kita dari budaya dulu. Budaya itu adalah kebiasaan. Positif adalah hal-hal yang baik. Jadi kebiasaan yang baik, budaya positif. Sebenarnya di modul titik 1 ini sudah kita laksanakan di sekolah kita, yaitu budaya positif. Apa contohnya? Yaitu senyum, sapa, salam setiap pagi kita menyambut anak di sekolah, itu sudah budaya positif. Lalu di kelas kita memberikan apresiasi kepada anak, memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak didik kita, itu juga budaya positif. Di dalam diseminasi budaya positif ini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin belajar. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia.
Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, kita kenal dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau membicarakan bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dari paradigma baru ini kita bisa memahami pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan yang berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern atau untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Yang pertama, apa ya Bapak Ibu? Dimensi pertama, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Itu perubahan paradigma baru untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu, kita sebenarnya miskonsepsi teori kontrol ya Bapak Ibu. Selama kita di kelas atau di sekolah, kita mengontrol siswa. Ini ada satu ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Sebenarnya bukan guru mengontrol murid, sebenarnya kontrol itu ada di dalam diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan manfaat. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang pertama tadi sudah saya bicarakan, yang ilustrasi guru mengontrol murid itu sebenarnya salah ya Bapak Ibu. Sebenarnya yang mengontrol diri sendiri itu adalah diri sendiri. Yang mengontrol bukan guru tapi anak tersebut. Bagaimana dia mengontrol dirinya mau menjadi orang yang seperti apa, dia yang menentukan. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan manfaat. Sebenarnya ini juga salah. Ya, penguatan itu bukan untuk menimbulkan rasa positif, penguatan yang positif, tetapi jika kita penguatan misalnya dari guru ya, ilustrasinya, kita menguatkan kepada anak. Kamu harus seperti ini nak, jangan seperti ini. Itu sebenarnya tidak. Kita hanya membimbing. Contohnya ya dari ini ya Pak, Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru menebalkan goresan kertas putih karena anak terlahir itu sudah membawa goresan. Jadi sebagai guru kita bukan mendoktrin anak harus seperti apa kamu, tidak, tapi kita hanya menebalkan apa bakat anak itu, kita mengarahkan kepada anak. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya. Yang sekarang adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu disiplin. Yang kedua, kita sebagai pendidik atau guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita sebagai guru mendidik anak kita, bukan kita yang mengarahkan, ya, bukan dari luar ekstrinsik, tapi dalam diri anak tersebut, timbul dari rasa sadar dari anak tersebut. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, bahkan ancaman atau hukuman. Selanjutnya,
Nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu disepakati bersama, misalnya tidak lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan, intuisi atau organisasi. Untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi tadi ya Bapak Ibu. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini ada program. Yang pertama, toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau skill, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang akan kita wujudkan dari profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, di sini kita tahu kebutuhan dasar manusia. Yang saya tahu hanya sandang, papan, pangan, ya. Nah, setelah mempelajari budaya positif, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu, dan semua terbaik itu dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana kita supaya bertahan hidup dengan makan, itu ya kebutuhan dari fisik kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Apa itu tadi yang saya bilang? Yang pertama, makanan. Sudah pasti ya Bapak Ibu, kalau kita tidak makan, tentu misalnya anak kita sekolah, tidak kita beri sarapan, mereka akan tidak bersemangat datang ke sekolah, belajar, dia mungkin akan menggalau kawan, dengan tidak konsentrasi, dia tidak sarapan. Itu untuk makanan. Untuk pakaian, tempat tinggal, mungkin kita sudah sangat paham ya Bapak Ibu, itu adalah kebutuhan yang saya bilang tadi. Ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tempat tinggal, nah serta keamanan dan kesehatan di situ untuk yang bertahan hidup. Rasa diterima, apa itu? Yang pertama, dipedulikan. Misalnya kita di kelas menggunakan metode apapun dalam mengajar, kita harus peduli dengan anak. Misalnya anak ini tidak lambat, kurang cepat untuk menjawab pertanyaan kita harus peduli dengan dia, jangan kita langsung justice dia tidak bisa, jangan. Lalu yang kedua, berbagi. Mungkin di dalam kelas ada teman yang kurang baik atau kurang beruntung, misalnya dia tidak punya pensil, sedangkan ada kawan yang ada 2. Boleh kita memberikan kepada teman yang punya tadi, bermotivasi agar bisa berbagi kepada temannya. Lalu kerjasama. Selanjutnya menjadi bagian dari kelompok. Contohnya dalam kelompok kita mengelompokkan pada pembelajaran, berdiskusi. Kita jangan hanya yang pintar kita letakkan dengan yang pintar, yang bodoh dengan bodoh. Itu namanya tidak kita menjadikan bagian dari kelompok. Kita hanya menerapkan diskriminasi sebagai kamu harus sama ini, jangan ya. Nah, begitu juga yang untuk kebebasan. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Apa itu kebebasan? Misalnya anak diberikan kebebasan. Nah, hari ini
kita berikan dulu kepada anak. Ibu, kita kan hari ini pelajaran SPDP. Bagaimana kalau kita belajar menggambar bebas ya Bu? Boleh. Kita seperti itu memberikan kebebasan kepada anak, tetapi masih dalam ruang lingkup pelajaran tersebut. Yang ke penguasaan, ya, yang kebutuhan dasar yang penguasaan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Selanjutnya Bapak Ibu, baiklah Bapak Ibu, di sini ada motivasi perilaku manusia, ada yang motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang motivasi eksternal itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dan orang lain. Contohnya Bapak Ibu, anak mengerjakan PR contohnya. Saya harus mengerjakan PR hari ini. Kenapa? Besok saya takut dihukum. Itu dari luar, jadi motivasinya timbul karena takut ada hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Saya harus mengerjakan sesuatu yang lebih baik, siapa tahu nanti dari guru ini saya dapat hadiah atau imbalan yang lebih. Nah, itu namanya motivasi dari luar, eksternal. Nah, yang selanjutnya adalah motivasi internal, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Sebenarnya ya, yang internal ini bisa dibilang dari diri anak tersebut tanpa ada masukan dari orang lain. Karena kan hukuman tadi kan dari orang lain ya Bapak Ibu, dari guru misalnya, dari teman, dia takut. Nah, kalau dari diri dalam dia, dari diri dia sendiri, motivasi internal timbulnya dari kesadaran dia. Saya harus begini. Walaupun saya tidak dapat imbalan, saya bisa pintar. Nah, di dalam diri dia punya motif sendiri. Baik Bapak Ibu, dari materi saya yang selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi atau restitusi. Di dalam motivasi eksternal dan internal tadi berkaitan dengan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa saja? Tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, hukuman itu berbentuk secara spontan ya Bapak Ibu, tiba-tiba. Misalnya ada yang datang terlambat nih ke sekolah. Kenapa kamu tidak datang ke sekolah karena terlambat sekolah? Karena kamu bermain HP ya tadi malam. Itu langsung menjustis anak, dia bahwa bersalah begitu. Nah, kalau kamu seperti ini terus, kamu akan ibu hukum. Kamu akan ibu, pokoknya seperti itu Bapak Ibu. Kita judge anak itu bersalah, itu namanya hukuman. Secara tiba-tiba kita telah mengucapkan kata yang membuat anak merasa dihukum. Konsekuensi, apa itu Bapak Ibu konsekuensi? Dia terencana atau yang telah disepakati. Contohnya dalam kelas ya, misalnya anak tidak menghafal, ada pelajaran menghafal. Nah, anak itu tidak hafal, sedangkan di dalam kelas ada kesepakatan kelas. Siapa yang tidak menghafal atau tugas PR ibu berikan tidak dilaksanakan, nanti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yang telah disepakati anak-anak tersebut. Itu yang namanya konsekuensi terencana yang telah disepakati. Lalu yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetap ya, konsekuensi tetap tidak nyaman anak-anak. Dengan kita memberikan konsekuensi tadi, tetap merasa tidak nyaman. Yang ketiga, sikap selalu memonitor anak. Bisa dijelaskan Bapak Ibu apa memonitor? Kita sebagai guru, ya Bapak Hafizon, boleh? Kalau menurut hemat saya, yang namanya memonitor anak itu yang pertama adalah mengawasi gerak-geriknya, perilakunya dalam keseharian yang dapat kita pantau.
Kemudian yang kedua, apa yang mereka inginkan. Jadi kita mampu menanggapi atau memfasilitasi apa yang diinginkan oleh anak itu sendiri. Kira-kira mungkin hanya itu. Terima kasih atas jabarannya Bapak. Benar sekali, memonitor anak itu kita yang sebagai guru memberikan pengarahan langsung. Harus seperti apa kamu, harus bagaimana kamu nanti, itu memonitor anak. Ya. Yang selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di restitusi inilah nanti kami akan memberikan budaya positif kepada Bapak Ibu. Bagaimana jika ada kasus yang dilakukan oleh anak kita, bagaimana menindaklanjutinya, bagaimana kita menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sudah disepakati. Yang kedua, anak membenci kedisiplinan. Apa maksudnya? Di situ saya tidak mau mengerjakan ini, saya akan dihukum. Bahkan anak timbul rasa trauma. Misalnya ngerjakan PR, tidak mengerjakan PR. Nanti kamu ibu bersihkan musola misalnya. Nah di situ anak, iya dia akan ikuti apa yang kita perintahkan, tetapi dia timbul di dalam rasa di dalam dirinya, saya dihukum guru. Dia akan timbul rasa trauma di dalamnya. Bahkan bisa dendam sama guru tersebut. Yang kedua, paksaan. Paksaan ini mereka merasa terpaksa. Saya kalau tidak piket hari ini, saya nanti dihukum sama guru ini. Jadi dia merasa terpaksa di dalam dirinya. Itu hukuman. Sedangkan kalau untuk konsekuensi yang tadi untuk membenci kedisiplinan, dia akan menghargai disiplin karena sudah disepakati. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Saya mau mengerjakan sesuatu, misalnya apa? Mengganggu kawan, misalnya ya, berantem. Nah dia akan merasa temannya tadi dia akan dihukum karena saya melakukan sesuatu yang dilarang, dilanggar. Nah, dia akan melakukan yang hal negatif. Yang selanjutnya, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi yang merasa malu, merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan. Kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, serta untuk sementara. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, baik Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan sedikit dari tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini mungkin anak yang terlambat ya, jadi dia diberikan tugas kamu harus menulis saya tidak akan terlambat lagi. Di dalam satu buku 100 kali dia membuat kalimat tersebut. Lalu hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini mungkin pada saat COVID ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa diberikan hukuman atau konsekuensi yang pertama
ketiga, hukuman juga. Yang keempat, mencoret-coret lalu dia disuruh menggantikan kertas kawannya. Boleh. Nanti kita yang selanjutnya. Ya, yang selanjutnya menggunakan sepatu, tidak menggunakan sepatu selama seharian. Ya, yang selanjutnya yang terakhir hukuman juga. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit hukuman atau konsekuensi. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku itu hukuman. Karena secara tiba-tiba dia, kamu terlambat, kamu harus menulis 100 kali. Saya tidak akan terlambat. Di situ di dalam diri anak yang akan merasa tidak nyaman dan akan timbul rasa apa ya? Rasa trauma. Ya. Lalu yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat di sekolah. Hukuman 2 kali terlambat di sekolah. Hukuman ya Bapak Ibu. Karena tidak ada kesepakatan di situ, tidak ada peraturan juga di sekolah. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kenapa itu konsekuensi Bapak Ibu? Kita tahu kesepakatan kelas yang ada di kelas telah disepakati anak-anak, lalu harus diterapkan di kelasnya. Misalnya ada kawan yang mencoret buku. Kamu telah mencoret buku saya laporkan sama guru. Nah, gurunya akan beritahu kepada murid tersebut apa kesepakatan kelas yang kita sepakati di kelas kita. Oh iya, saya telah tidak menghargai teman atau tidak tidak menghargai teman dan merugikan orang lain di situ ya. Langsung yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Ini mungkin sudah ada kesepakatan dari guru PJOK-nya ya Bapak Ibu. Sebenarnya hukuman itu tidak boleh dari fisik anak itu sudah. Sekarang apalagi sudah ada undang-undang tidak boleh menyakiti anak ya. Hukuman itu sangat dilarang, apalagi sekolah. Di sekolah itu tempat menuntut ilmu ya, bukan untuk tempat menghukum. Jadi mungkin yang terakhir ini sudah ada kesepakatan yang disepakati dengan guru PJOK. Jika terlambat datang ke pelajaran Bapak atau Ibu guru PJOK-nya, dianggap dapat konsekuensi dengan push up, ya, push up atau mengelilingi lapangan. Baik Bapak Ibu, dari modul 1.4 ini ada yang namanya posisi kontrol guru. Yang pertama ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, yang kelima manajer. Di sini saya ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini ada guru sebagai penghukum. Hormat bendera selama 1 jam, kata guru yang memberi hukuman. Itu adalah penghukum. Yang kedua, pernyataan yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Apa posisi membuat merasa bersalah? Posisi kontrol ini memberi beberapa kali ibu bilang, Bapak memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Itu contohnya saya sebagai guru nih. Saya guru kelas 1. Kamu nggak nulis hari ini nak? Kenapa? Kamu tidak kasihan ya sama ibu bapak kamu di rumah yang telah memberikan kamu uang jajan, setiap hari memasakkan kamu. Di situ anak didik kita merasa bersalah di dalam diri dia karena dia iya ya kata ibu guru begitu. Berarti dia merasa bersalah di dalam dirinya karena posisi kontrol dulu tadi mau seperti itu.
posisi yang sama, yaitu sebagai pemantau dan teman. Sebagai pemantau, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong Bapak, Ibu, sekali lagi, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, seperti itu ya, itu pemantau. Yang sebagai teman, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu yang posisi kontrol sebagai teman. Posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini kita memberikan kepada anak itu bagaimana solusinya. Dia yang akan menyelesaikan sendiri masalahnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu yang biasa posisi kontrol ucapkan ya. Manajer yang selalu ucapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan-kesalahanmu? Jadi timbul dalam diri anak itu sendiri kesadarannya dari posisi kontrol yang manajer. Nah, sebagai guru sebenarnya kita yang terakhir ini Bapak Ibu yang kita gunakan. Jangan langsung seperti menjadi anak tadi, penghukum, pemantau, teman. Itu sebenarnya kurang tepat. Yang paling tepat adalah posisi kontrol yang manajer ini. Anak tahu kesalahannya, dia tahu untuk menyelesaikan apa yang terbaik buat dia. Memberikan solusinya sendiri. Baik Bapak Ibu, saya ada sedikit. Bapak Ibu bisa membantu saya dari kelima posisi kontrol ini. Yang pertama, posisi kontrol apa aku? Karena kita seorang guru, kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya apa? Kira-kira Bapak Ibu? Sebagai apa? Teman. Boleh? Ada yang lain? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, iya betul sekali Ibu Khadijah. Jawabannya membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, yang saya bilang tadi, kita kepada anak didik kita jangan membuat anak merasa bersalah. Kamu tidak kasihan ya? Atau kamu gak kasihan sama ibu ya? Sudah capek-capek ibu menjelaskan di depan, kamu tetap tidak paham. Itu berarti kamu tidak memperhatikan. Di situ membuat anak merasa bersalah. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Posisi kontrol sebagai guru sebagai apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, boleh. Penghukum. Ya betul sekali Ibu Heni Suryani, dia sebagai penghukum guru memberikan hukuman. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya benar sekali. Coba kita. Ya jawabannya adalah manajer. Karena dia bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Dia disuruh mencari solusi. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ada murid yang melakukan kesalahan dia, tapi gurunya bikin ayolah jangan lakukan demi Ibu. Nah, sebagai teman, oke, kita lihat. Iya, betul sekali jawabannya teman. Baik Bapak Ibu, dari modul pengibasan 1.4 ini budaya positif yaitu keyakinan kelas. Tadi sudah saya sampaikan ada kesepakatan kelas.
Ya Bapak Ibu, kesepakatan itu akan menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, peraturan kelas itu atau peraturan sekolah itu dibuat dengan guru atau kepala sekolah. Makanya itu peraturan sekolah atau peraturan kelas. Contohnya, yang memakai atribut salupacara itu peraturan dari sekolah. Ya, nah itu peraturan. Nah kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dari anak, ya dibentuk dari anak dan akan disepakati bersama-sama di kelas itu. Nih keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, ya di keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama anak-anak diberikan kebebasan untuk apa kelas kita, bagaimana suasana kelas kita agar tetap nyaman. Anak-anak akan memberikan masukan kepada guru. Di situ nanti akan kita bentuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan akan disepakati bersama dan akan dilaksanakan bersama pula. Peraturan atau keyakinan kelas. Nah di sini kalau peraturan itu tumbuh ada nilai-nilai kebajikannya. Ya Bapak Ibu, tidak ada kata yang negatif, semua positif, itu keyakinan kelas. Kalau peraturan dia ada dilarang, jangan buang sampah sembarangan, itu peraturan. Nah kalau keyakinan kelas dia akan ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Baik Bapak Ibu, di sini ada suatu pertanyaan buat Bapak Ibu. Peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya menurut Bapak Ibu? Taruh barang pada tempatnya. Ya. Lalu peraturan dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai-nilai kebajikannya? Menjaga ketertiban kelas. Ketertiban boleh. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir tepat waktu. Iya. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Saya terhadap teman. Ya, bisa. Baik Bapak Ibu, di sini keyakinan kelas adalah ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nih, nilai-nilai kebajikan itulah dari peraturan itu akan tumbuh nilai-nilai kebajikan. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Berarti anak itu harus bertanggung jawab. Jika dia mengotori kelasnya, dia harus bertanggung jawab. Oh, sampah ini saya yang membuang, saya harus buang ke tempat sampah. Begitu, dia memiliki rasa tanggung jawab. Itu keyakinan kelas yang kita bentuk. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Berarti dia menghormati orang lain sama dengan menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti dia menghormati orang lain. Siapa yang dihormati? Guru, kepala sekolah, ya. Karena dia ada di instansi sekolah tersebut. Kalau mau dia mau datang jam 10, berarti tidak ada peraturan di sekolah tersebut. Makanya di situ menghormati orang lain atau berkomitmen dalam diri dia. Yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai kebajikannya Bapak Ibu keselamatan. Ya, keselamatan. Kalau kita contohnya berkelahi, anak itu bukan anak yang berkelahi tadi mungkin ya ada yang terluka atau ada yang berbahaya ya. Jadi di situ makanya timbul nilai-nilai kebajikan keselamatan atau menghormati orang lain juga. Bisa jadi ya Bapak Ibu. Sekarang selanjutnya ya Bapak Ibu, di sini saya sudah memberi aksi nyata saya sudah saya laksanakan di kelas. Bagaimana membuat keyakinan kelas di kelas saya. Di sini saya berdiskusi tentang peraturan dulu ya Bapak Ibu. Apa peraturan di sekolah? Apa yang harus kita ikuti? Apa yang jangan kita langgar di situ? Lalu menyusun peraturan menjadi keyakinan. Setelah keyakinan sudah terbentuk, kami kelas
akan menempel keyakinan tersebut dan akan dilaksanakan. Setelah dibuat keyakinan, disepakati hasilnya, lalu akan diterapkan di kelas kami. Lalu lanjut. Baik Bapak Ibu, di sini ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi ya. Baik Bapak Ibu, kita sebagai pengajar, pendidik, pasti di kelas kita banyak menghadapi masalah atau anak-anak yang unik ya, anak-anak yang membuat kita menerapkan segitiga restitusi. Restitusi tadi adalah menciptakan murid dari posisi yang gagal menjadi posisi kontrol, posisi yang sukses. Nah, di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Yang pertama pasti kita pernah mengalaminya Bapak Ibu. Ada kasus-kasus di kelas. Di sini menstabilkan identitas itu kita akan berdialog dengan murid kita. Apa yang kita tanyakan, membuat pernyataan apa kita kepada anak, berbuat salah itu wajar. Ya, misalnya ada kasus, kenapa nak, kok kamu seperti itu sama temanmu? Nah, anak akan menjawab, begini Bu, berbuat itu salah itu wajar nak. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan ya, tetapi kita menstabilkan identitas itu. Jangan kita langsung menembak dia, kamu salah, jangan. Karena anak-anak tersebut tidak stabil ya. Apalagi ya, yang kasusnya berantem itu sangat bagus untuk menstabilkan identitas ini. Pertanyaan seperti itu. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Ya Bapak Ibu, itu yang menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, terjadinya dialog antara anak dengan guru. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu tindakan, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, tahapan restitusi, menanyakan keyakinan. Ketika anak kita salah, kita akan bertanya kepada anak tersebut, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini nak. Contohnya ada anak yang lupa bawa PR, nah, misalnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu gak bawa PR. Ya Bu, saya sudah mengerjakannya tapi saya lupa bawanya. Seperti itu, pasti anak-anak akan seperti itu menjawab. Lalu kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Baik Bapak Ibu, saya di modul 1.3 telah melaksanakan segitiga restitusi dalam tugas demonstrasi kontekstual.
di situ saya membuat 2 kasus. Kasus yang pertama, saya contohkan kasus yang pertama ya Bapak Ibu. Pada hari Kamis, Zopi, murid kelas 6 bertengkar dengan Rizky, teman satu kelasnya. Zopi mengejek dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan menggebrak meja Rizky. Hal tersebut membuat suasana kelas menjadi gaduh dan membuat suasana kelas dan proses pembelajaran menjadi terganggu atau kurang kondusif. Nah, di sini saya penerapan segitiga restitusi saya, anak tersebut dalam kasus ini saya panggil. Pertama kali saya akan menstabilkan identitasnya, karena di situ dia pasti ada alasan mengapa dia mengebrak meja lalu melontarkan kata-kata yang tidak bagus, tidak pantas. Di situ anak akan menjawab, oh begini Bu, saya tidak terima dituduh mencontek, padahal saya tidak mencontek Bu. Makanya saya emosinya, saking emosinya saya gebrak meja Rizky. Di situ dia bilang, lalu tindakan saya selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Zopi, apakah tindakan kamu menggebrak meja, melontarkan kata-kata yang tidak pantas tadi sesuai dengan keyakinan kamu di dalam hati kamu? Tidak Bu, dia menjawab tidak. Karena saya mempertahankan harga diri saya, ya. Karena saya punya harga diri, kenapa saya dituduh padahal saya tidak begitu? Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini pemaparan saya dari segitiga restitusi. 6 materi telah saya sampaikan. Budaya positif, diseminasi budaya positif 1.4, karena ini adalah tugas akhir saya dari modul 1. Mungkin Bapak Ibu bisa menanggapi apa yang saya sampaikan, bisa merefleksi diri saya dalam modul 1.4 ini. Adakah Bapak Ibu guru yang bisa memberi tanggapan kepada saya? Boleh Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Ibu Septida tadi, alhamdulillah kami mendapatkan pencerahan bahwa mungkin selama ini yang kami lakukan itu selama ini mungkin ada yang belum baik, seperti tadi ada tipe penghukum sebagai teman, pemantau yang sering kita lakukan. Selama ini itu sudah kita anggap benar, ternyata masih salah. Nah, yang menarik bagi saya ketika Ibu Septida tadi, karena kita sama-sama mengajar pada saat di kelas rendah, yang ingin saya tanyakan yaitu pada saat Ibu membuat keyakinan kelas. Nah, saya pengen tahu Bu, karena saya juga di kelas 2, saya ingin juga membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana proses Ibu membuat keyakinan kelas itu di kelas 1? Itu yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Heni Suryani. Ya, Ibu Heni Suryani menanyakan bagaimana trik pembentukan keyakinan kelas. Kelas 1 kemarin saya membuat keyakinan. Saya memulai dari menanyakan peraturan dulu Bu. Apa peraturan sekolah? Apa yang harus kita ikuti atau kita taati? Di situ akan timbul, anak-anak akan menjawab, oh ini Bu peraturan sekolah, kita tidak boleh pakai sepatu selain yang hitam di situ. Nah, di situ sudah ada pencerahan bagi anak tadi. Oh itu ya peraturan sekolah. Sekarang anak-anak punya nggak peraturan kelas? Punya Bu, peraturan kelas kita harus bersih, tidak ngobrol, itu peraturannya nak. Ya. Nah sekarang apa yang kelas yang kalian impikan? Di situ saya akan menanyakan apa kelas impian yang bagaimana yang anak-anak inginkan. Di situ Ibu Heni. Lalu anak-anak akan memberi, saya ingin kelas saya rapi, bersih. Nah, ditulis, lalu kita tulis semua, kita gabungkan. Karena keyakinan kelas tidak ada yang namanya kata yang
misalnya dilarang makan di kelas, itu tidak pakai kata dilarang kalau keyakinan kelas. Menghargai orang lain misalnya, karena ada ibu guru di depan kok dia makan di kelas. Nah, jadi di situ menghargai guru atau menghormati guru. Begitu Bapak itu Ibu Heni, bisa diterapkan di kelasnya ya, karena ini adalah diseminasi budaya positif. Semoga yang saya sampaikan bisa dilaksanakan di kelas Bapak Ibu sebagai wali kelas, terutama untuk yang lainnya. Bapak Hafizon, boleh? Cukup ya? Baiklah Bapak Ibu, sekian pemaparan saya hari ini budaya positif. Mungkin ada kata-kata yang tidak senang, tidak diinginkan oleh Bapak Ibu. Saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, acara yang terakhir adalah penutup. Saya selaku pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal sampai akhir, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai pelajaran, kita harus memiliki kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu yang harus kita sepakati dan kita laksanakan. Nah, ibu punya misi. Misi ibu adalah ingin anak ibu ini mempunyai jiwa yang religius, yaitu sesuai dengan sila yang pertama. Apa sila pertama? Ketuhanan yang
teman-teman. Yang ketiga, nah udah menghormati guru tadi dan teman. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap tugas. Yang keempat, ayo apa lagi? Oh, kelas yang bersih, impiannya kelas bersih dan rapi ya. Kelas, ya kan ini kan? Kita jadikan satu ya. Kelas bersih dan rapi. Berarti tidak boleh ada sampah di kelas ya. Kita jaga bersama-sama karena kesepakatan kita dan kita laksanakan bersama. Kesepakatannya kelas bersih dan rapi. Berarti kita menjaga kebersihan kelas supaya tetap rapi. Agar apa? Agar kita di kelas merasa nyaman ya. Lalu yang kelima apa? Ayo tadi datang tepat waktu, menghormati guru dan teman. Tanggung jawab terhadap tugas yang tidak. Hah? Tidak makan saat pelajaran itu apa ya? Masuk ke? Ya, menghormati guru dan teman tadi ya. Apalagi kira-kira? Ya, tidak mencontek. Mengerjakan tugas sendiri artinya ya? Ya, mengerjakan tugas sendiri. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Oh iya, tidak mencontek itu mandiri. Apa nak? Nah, mandiri ya. Mandiri. Ya. Udah ya, tahu mandiri apa? Apa mandiri? Tidak begitu. Mandiri itu mengerjakan tugas sendiri, tidak mencontek, ya. Itu mandiri. Nah, udah sekarang inilah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang harus kita laksanakan. Sepakat kita melaksanakan poin ini? Kelima ini kita sepakat? Sepakat. Setuju nak? Setuju. Apa yang pertama? Datang tepat waktu. Menghormati guru dan teman. Tanggung jawab terhadap tugas. Kelas bersih dan rapi. Mandiri. Itu saja keyakinan kelas yang harus kita laksanakan setiap hari. Nah, nanti kalau kelas kita sudah rapi, sudah bersih, kita di kelasnya akan merasa nyaman, ya. Kita akan senang belajar, akan tetap semangat dalam belajar kalau kelas kita rapi, bersih dan kesepakatan kelas ini kita laksanakan. Tidak berkelahi, ya. Tidak ada guru jangan jadi alasan kita tidak ada guru kita boleh bermain. Tidak, karena kita sudah memiliki kesepakatan. Kesepakatan yang kita sepakati bersama dan akan kita laksanakan setiap harinya. Setuju nak? Setuju? Ya, baiklah. Untuk selanjutnya Ibu akan ice breaking. Nah, ayo biar semangat. Ayo, semangat. Breaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN 1 Pulau Panggung, Kecamatan Lampung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, Jumelia SPD, sangat menyambut baik dengan adanya salah seorang guru kami menjadi calon guru penggerak, sehingga dapat memberikan pengimbasan budaya positif di sekolah kami. Dan juga saya sangat mendukung atas kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Septida Ernani yang berkolaborasi bersama dengan guru-guru untuk menumbuhkan disiplin positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farensi Anissa, guru Mapel Pai di SDN 1 Pulau Panggung. Rekan sejawat Ibu Septida Ernani, SPD. Saya sangat senang sekali dengan pengimbasan yang telah Ibu lakukan, Ibu Septida, yang saya jadi tahu tentang perubahan paradigma baru, 5 kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, hukuman dan konsekuensi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya jadi sadar kalau selama ini saya berada di posisi kontrol, penghukum, dan pemantau, dan ternyata itu kurang baik karena tidak menumbuhkan kedisiplinan pada murid. Dan saya akan merubah posisi kontrol saya menjadi manajer, serta saya akan membuat keyakinan kelas di kelas saya. Terima kasih Ibu atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.